Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Lailatul Fajriyati di Tangger TV. Nah pemirsa, berhubung kita sudah berada di awal tahun masa pelajaran di Pondok Pesantren Putri Raudhatul Tholibat, dan juga sudah menyebarnya berita bahwasanya pendaftaran atau penerimaan santri baru di Pondok Pesantren Putri Raudhatul Tholibat telah resmi dibuka sejak kemarin pada tanggal 11 Syawal 1446 Hijriah, lebih tepatnya 10 April 2025 Masehi. Pastinya banyak sekali para wali santri atau para pemirsa yang bertanya-tanya mengenai tentang penanganan yang diberikan oleh Pondok Pesantren Putri Raudhatul Tholibat terhadap para santri yang baru datang ke pondok tersebut, dan juga program apa saja, kegiatan apa saja yang harus diikuti oleh santri baru tersebut. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini, mari kita langsung bertanya dengan Dewan Kepengurusan di Pondok Pesantren Putri Raudhatul Tholibat. Langsung saja kita, let's go! Assalamualaikum. Ini benar dengan Dewan Kepengurusan di Pondok Pesantren Raudhatul Tholibat ya Bu? Dengan saya sendiri. Bisa diperkenalkan Bu namanya? Saya Salma Manarul Bahia. Biasanya dipanggil Bu Salma, ngoten? Dipanggil Bu Salma minta waktunya sebentar, boleh? Jadi gini Bu, kan berita mengenai tentang penerimaan santri baru di pondok pesantren ini kan sudah menyebar luas. Nah itu banyak sekali para pemirsa yang bertanya, dan juga para wali santri yang bertanya mengenai tentang penanganan yang diberikan pihak pondok pesantren ini kepada santri baru yang datang. Nah itu bisa Bu Salma jelaskan bagaimana penanganannya, seperti apa kira-kira? Baik, jadi dari kami Kepengurusan Pondok Pesantren Raudhatul Tholibat untuk menangani adanya santri baru, dia mempunyai program yaitu dimana santri baru itu kita mengkhususkan asramanya. Jadi ada asrama yang khusus untuk santri baru itu sendiri. Oh, berarti dibedakan antara santri baru dengan santri lama, ngoten? Iya, dibedakan. Jadi asrama untuk santri lama sendiri, gitu juga dengan santri baru itu asramanya juga sendiri, dan di asrama tersebut sudah terdapat pembimbingnya masing-masing. Oh, ngoten nggih. Nah niku alasan dibalik program tersebut niku bertujuan untuk apa Bu kira-kira? Apakah tidak disamakannya dengan santri lama itu bertujuan agar itu Bu, agar tidak terpengaruh oleh santri lama atau gimana? Jadi tujuan kita kenapa kok santri baru kita bedakan asramanya, tujuannya untuk supaya menjadikan terfokuskannya dalam pendidikan santri baru tersebut, dan untuk mencetak mental santri baru agar bisa menyesuaikan dengan lingkungan dan keadaan yang ada. Oh iya memang gitu ya Bu ya, soalnya kalau dicampur jadi satu kan yang besar pasti sudah lebih bisa, mentalnya juga sudah besar gitu, jadi nanti kalau digabungkan pastinya yang kecil kalah, ngoten Bu. Kan mental seorang santri baru dan santri lama kan beda. Nanti khawatirnya jika disatukan kamarnya, terus santri baru itu mengetahui kok temannya yang sekamar itu ada yang sudah pintar atau sudah bisa apa, jadi kan itu bisa membuat mental mereka itu down gitu. Oh, nah kalau semisal itu santri baru mempunyai kamar khusus, berarti kan setiap tahunnya niku semua santri di pondok ini tuh di rolling Bu per asramanya. Iya betul, jadi setiap tahun, lebih tepatnya biasanya setiap akhir tahun sebelum pulang kita mengadakan rollingan asrama untuk mengajak kembali kamar-kamar atau asrama setiap santri tersebut. Biar tidak monoton ya Bu, bukan itu saja temannya, ngoten. Tujuannya di rolling untuk apa ya, untuk biar kan bisa kenal semua di semua teman sepondok, biar yang sekamar itu enggak itu aja. Jadi kan kalau setiap tahunnya di rolling kita bisa kenal yang dari kamar ini, dari kan. Nah itu untuk program rollingan ini sudah lama berjalan Bu? Sejak dulu atau baru-baru ini?
kalau program rollingan ini sudah berjalan 4 tahun. Soalnya dulu itu sebenarnya asramanya itu seperti per daerah. Nggih. Oh, berarti itu kalau per daerah-daerah berarti ya yang Cirebon sama Cirebon, yang Pati sama Pati, Lamongan sama Lamongan ngoten. Kan kalau begitu kan jadinya nih kita nanti nggak kenal ya, ya, maka dari itu kita mengadakan program rollingan tersebut. Nggih. Oh, betul. Untuk program rollingan ini sangat cukup bagus sekali ya, Bu ya. Selanjutnya, penanganan untuk santri baru yang pemahamannya itu masih benar-benar kosong. Kan tidak semua ya, Bu, yang datang ke pondok ini itu dulunya memang sudah mengaji, sudah bisa menulis, memaknai atau sebagainya seperti membaca Al-Qur'an dan lain-lain. Itu kira-kira penanganan di sini seperti apa, Bu, untuk santri yang memang pemahamannya masih 0%? Jadi untuk menangani santri baru yang memang pemahamannya mulai dari nol, dari bawah, dari mungkin belum pernah sama sekali mempelajari tentang Islam gitu. Nah, itu kita mempunyai langkah, memang kan nggak ada perbedaan. Pasti tidak ada. Jadi nanti di di dalam sekolah KIGIK itu kan ada tes masuk. Jadi nanti setelah dilihat tesnya, jika santri tersebut memang sudah bisa, nanti bisa masuk ke kelas 5. Oh, berarti bisa langsung loncat kelas, Bu, itu? Bisa kelas 5 ya semuanya. Terus kalau dilihat dari tes santri tersebut kok memang sama sekali belum bisa dari nol, maksudnya belum bisa menulis background atau belum bisa membaca Al-Quran, bahkan ada yang belum mengenal huruf hijaiyah, nanti kita mengambil langkah, memang ada pengajian khusus untuk santri tersebut, yaitu dimulai dari jilid, dimulai dari awal kita belajar huruf hijaiyah, belajar menulis background seperti ini. Berarti kalau tidak naik ke kelas 5, dia berarti ke kelas 4 tadi, Bu? Ke kelas 4 itu hanya khusus santri yang benar-benar belum bisa. Itu di kelas 4. Oke. Baik, itu untuk santri yang pemahamannya masih benar-benar kosong ngoten. Dari nol lah, buatan santri berengkas. Oke, nah, itu sekarang kita kembali ke penanganan itu lagi. Untuk penanganan tadi disebutkan oleh jenengan bahwasanya setiap asrama anak baru tersebut mempunyai 2 pembimbing, Bu, nggih? Nah, itu untuk pembimbingnya ini dipilih dari siapa, Bu? Dari pengurus sendiri atau seorang guru atau siapa ngoten? Jadi untuk pembimbingnya memang kita sengaja mengambil tetap dari pengurus pondok pesantren sendiri, tapi yang sudah mutaharijat atau yang sudah lulus sekolah, karena kan memang jadi pembimbing itu membutuhkan waktu yang lama, maksudnya harus mempunyai waktu yang luang. Berarti kan kalau tidak sekolah kan dia waktunya tuh cukup lama ya, Bu, istirahatnya. Nah, itu kira-kira apa saja, Bu, yang dilakukan oleh pembimbing itu tadi terhadap santri tersebut? Jadi untuk tugas pembimbing itu dari sebutan namanya kan pembimbing. Jadi mestinya seorang pembimbing itu nanti yang akan membimbing, yang akan mengarahkan dan mengajari santri baru tersebut dalam hal apapun. Jadi membantu dan pokoknya semua apa yang dibutuhkan santri baru itu semuanya akan dibantu dan dibimbing oleh pembimbing tersebut. Oh, berarti memang jadi pembimbing harus waktunya ekstra ya, Bu, ya? Ekstra sekali. Memang untuk peran seorang pembimbing ini sangat penting sekali terhadap santri baru tersebut ya, Bu. Gimana kalau seorang santri baru itu pastinya kan dia tidak tahu mana tempat WC, mana untuk toko dan yang lainnya. Berarti semua itu dipasrahkan kepada seorang pembimbing. Nanti yang pembimbingnya yang akan mengarahkan. Jadi seperti kan mestinya santri baru datang ke sini belum tahu kalau mau makan itu ambil gimana, atau
nanti mandi ngantri itu caranya gimana lah, itu nanti pembimbingnya itu yang akan mengajari. Dan bukan hanya hal itu, untuk pembimbing itu juga mengajari dalam hal ubudiyah, mengajarkan bagaimana cara sholat dengan benar, bagaimana cara istinja atau mandi dengan benar, tapi juga mengajarkan menjaga kebersihan, mencuci dengan benar gimana, atau misalnya cara menyapu atau cara mengepel dan sebagainya. Berarti seorang pembimbing itu ibarat ibunya ya, Bu. Ibarat ibu kalau ketika kita di rumah. Oke. Sekarang untuk penanganan santri baru kan pastinya yang datang itu bukan cuma besar saja, bukan, pastinya ada yang keluar dari MI, ada yang keluar dari SMP, SMA. Nah, itu pastinya kan ada perbedaan penanganan ya, Bu. Itu seperti apa, Bu, kira-kira untuk penanganan santri baru yang masih kecil? Untuk penanganan santri baru yang masih kecil dan yang sudah besar, itu memang hampir sama. Maksudnya sama itu semua santri baru kita samakan, dibimbing, diarahkan sama, cuma sedikit perbedaan. Mungkin kan santri yang lebih kecil itu lebih gampang sih, lebih gampang sensitif atau gimana. Jadi kita lebih memberikan perhatian dan kasih sayang yang lebih kepada santri yang masih kecil tersebut. Oh, seperti perhatiannya itu dilebihkan loh tadi. Dan cara kita menasihati atau cara kita menegur pun itu berbeda antara santri yang masih kecil dan santri yang sudah besar. Kan ada yang seseorang itu bisa ditegur dengan cara halus. Ada juga yang gak bisa dengan cara halus deh. Akhirnya berarti biasanya kebanyakan santri yang lebih besar itu harus ditegur dengan cara yang lebih sedikit keras. Berarti perbedaan di sini itu untuk perhatiannya ya, Bu. Perhatiannya anak kecil itu memang harus dilebihkan karena memang dia masih keibu-ibuan. Untuk yang sudah besar kan pastinya dia sudah mengetahui mana yang baik dan juga mana yang sudah bisa mandiri lah. Dari awal memang seorang wanita ya, Bu, pastinya sangat membutuhkan perhatian. Nah, itu untuk asramanya, Bu. Bisa Bu Salma ini untuk mengantar saya ke asramanya? Silakan. Jadi untuk asrama khusus santri baru berada di lantai 2. Oh, berarti kita naik, Bu. Itu untuk Jatida itu ada berapa lantai, Mama? Ada 3 lantai. Oh, untuk yang lantai kedua itu untuk santri baru. Lantai 2 khusus santri baru, dan kan ada 4 kamar ya. Yang sebelahnya 2 kamar untuk santri baru, dan yang sebelahnya 2 kamar untuk santri kelas yang masih ibtidaiyah. Oh, berarti yang masih kecil ditaruh di lantai 2. Iya. Untuk yang sebelah sini, ini ada kamar yang khusus santri hubat. Oh, berarti untuk santri hubat juga disendirikan, tuh? Dibedakan. Ya, ini adalah kamar yang khusus untuk santri baru. Ini ada kamar yang namanya Jatida 1 dan di pojok sana Jatida 2. Oh, 2 kamar ini, Bu? Iya. Berarti setiap kamarnya ini memiliki 2 pembimbing tadi? Memiliki 2 pembimbing masing-masing. Oh, iya. Berarti 4 ya, Bu, jumlahnya. Nah, untuk kamar ini memiliki biasanya muat berapa anakku? Satu kamar ini sudah disediakan loker ya. Sudah ada 32 loker. Jadi satu kamar muat 33. Berarti kalau sudah ada loker tidak usah membawa, Bu, untuk santrinya itu dari rumah, seperti lemari ya.
Jadi gak perlu, memang itu sudah ada dalam peraturan kita yang sudah kita sebar di brosur Ibu ya. Ada beberapa peraturan dan persyaratan seperti tidak boleh membawa almari, tidak boleh membawa alas tidur yang berupa kasur dan barang-barang yang mungkin tidak penting. Soalnya untuk itu ya Bu, untuk meminimalisir barang yang tidak terlalu berguna ya. Nah, sekarang mengenai tentang program yang diberikan kepada santri baru, itu untuk peraturan itu Bu, apakah ada perbedaan antara santri baru dengan santri yang sudah lama di sini? Untuk peraturan hampir semuanya sama sayang. Begitu juga peraturan apa saja yang ada di dalam pondok ini, meskipun itu santri lama ataupun santri baru, semua tetap harus mematuhi peraturan itu. Mak sedikit perbedaan seperti dalam takziran nih, misal seperti jamaah, kita kan mempunyai program jamaah wajib jamaah 5 waktu kan. Nah, itu kalau santri lama ketika tidak jamaah maka ditakzir, ditakzir jadi denda. Tapi nanti untuk khusus yang santri baru kita kasih rukso, kita kasih keringanan sampai dibedakan. Jadi kalau santri masih baru itu kita kasih keringanan, ketika melanggar tidak jamaah maka belum dikenai takziran sampai setengah periode. Berarti sampai liburan Maulid itu Bu ya. Oh, berarti untuk santri lama lebih berat intinya daripada santri baru. Jadi karena kan buatan tidak lebih berat, maksudnya kan kenapa kok santri baru belum kenai takziran, kan dia masih dalam adaptasi ini. Jadi kan nanti kalau sudah dikenai takziran khawatirnya malah tidak betah. Nah, untuk peraturan tadi mengenai tentang takziran itu kan kalau santri baru tidak ditakzir selama setengah periode ya Bu. Nah, itu apakah tidak membuat kita semakin khawatir, membuat pengurus khawatir dia akan keterusan ngoten Bu? Jadi kan memang kita hanya membatasi tidak dikenai takziran itu hanya setengah periode, sampai liburan mulut atau tengah tahun. Soalnya itu kan jangkanya nggak lama lah. Nah, biasanya memang sudah terbukti maksudnya biasanya kalau selesai mulut takziran itu kan baru berlaku itu malah bagi santri baru ketika sudah diperlakukan takziran itu seakan-akan itu sebuah menjadi sebuah tantangan bagi mereka, jadi tambah kayak semangat karena kalau tanpa takziran itu paling dia masih merasa dia itu belum mondok ngoten Bu. Merasa belum kayak belum diatur si ketati. Berarti tidak ditakzirnya di awal tadi untuk tidak terlalu mengetati supaya dia betah dulu, katanya belajar adaptasi dulu, betah dulu, baru kalau sudah betah kita kenai takziran seperti santri pada umumnya. Nah, untuk kegiatan sehari-hari di sini teruntuk khusus santri baru Bu, itu kira-kira apa saja dimulai dari bangun pagi sampai tidur lagi? Untuk kegiatan yang khusus santri baru dimulai dari bangun pagi bangun pagi, jamaah subuh. Setelah jamaah subuh itu ada pengajian. Kalau santri baru tuh yang paling awal nanti belajar ngaji pas sholatan. Setelah itu ada waktu itu tempatnya di mana Bu? Di dalam yang depan. Dalam sebelah depan. Berarti waktu pagi itu juga untuk seluruh santri mengaji. Seluruh santri juga mengaji setelah subuh. Terus selanjutnya setelah mengaji subuh nanti ada masih ada waktu setengah jam gini. Itu nanti biasanya ada yang dibuat mandi, nyuci atau menghafal, belajar dan sebagainya.
sampai jam 8. Oke. Terus jam 8 ada sekolah yang namanya Madrasah Az-Zahra At-Tahdiriyah. Di sekolah sama mempelajari kitab. Oke. Terus setelah itu sampai jam 8 sampai jam 9. Nanti jam 9 waktunya untuk sarapan pagi. Setelah itu jam 10 itu ada kegiatan jam wajib belajar. Berarti seluruh santri diwajibkan untuk belajar. Diwajibkan belajar, entah itu membaca kitab, mengira Al-Quran, menghafal. Pokoknya yang intinya belajar. Apa saja yang penting belajar. Oke, terus setelah itu jam 10 jam wajib belajar sampai jam setengah 11. Setengah jam berarti setengah jam belajar. Setelah itu waktu qailullah, biasanya dibuat untuk istirahat, tidur siang. Terus jamaah zuhur itu jam 12 jamaah zuhur. Setelah itu jam 1 siap-siap untuk sekolah madrasah diniyah. Tuh, ini berarti berbeda dengan yang tadi pagi, Bun. Untuk madrasah, untuk tempatnya berada di gedung Madrasah Miftal Huda Banat di belakang pondok. Sama-sama mengaji kitab, tapi berbeda tempat, juga berbeda jam. Nah, untuk Tahdiriyah tadi, Bu, itu tempatnya di mana, Bu? Untuk Tahdiriyah tempatnya seperti di aula-aula pondok yang ada di sini. Berarti di dalam pondok lokasinya. Berarti sama-sama mengaji kitab, sama-sama diampu oleh seorang guru, ustadz atau ustazah, tapi beda tempat juga beda waktu. Terus selanjutnya setelah sekolah diniyah pulang. Untuk sekolah diniyah itu pulangnya kira-kira pukul berapa, Bu? Sekolah diniyah masuknya kan jam 2 ya. Jam 2 sampai jam 4 lebih 15 menit itu pulang. Itu tidak ada jeda sama sekali, Bu? Ada istirahat nggak? Terus setelah kita pulang sekolah diniyah, setelah itu kita jamaah asar. Setelah jamaah asar kita lanjut makan sore. Setelah makan sore langsung siap-siap jamaah maghrib. Setelah jamaah maghrib kita ada pengajian Al-Quran lagi. Itu sama seperti tadi pagi, Bu? Sama. Oke. Setelah itu mungkin masih setelah mengaji maghrib masih ada waktu setengah jam juga. Itu nanti biasanya sama teman-teman dibuat untuk menghafal atau belajar. Tuh, jadi sedikit istirahat, sampai jamaah isya. Jamaah isya itu kalau di sini dilaksanakan pada pukul 8 lebih 15 menit. Oh, okay. Setelah itu apa, Bu? Ya, setelah itu kita mempunyai program yang disebut takror atau belajar sama-sama. Oh, tak bersama-sama. Tidak sekolah, Bu, itu takror itu sama atau beda? Itu di luar kegiatan sekolah. Oh, berarti itu program pondok sendiri. Untuk takror itu apakah ada pengampunya juga yang menemani atau gimana? Kalau takror nanti per kelasnya itu didampingi dengan wali kelasnya masing-masing. Oh, oke. Okay. Setelah takror masih ada waktu setengah jam juga. Nanti biasanya dibuat jajan, nyantai lah waktu istirahat, waktu kosong ya. Jajan malam sampai jam 10:30. Sampai jam 10:30. Setelah itu baru santri tersebut tidur siap antik. Itu untuk kegiatan sehari-hari yang harus diikuti oleh santri baru tadi ya, Bu. Oke. Mungkin sudah cukup, Bu, perbincangan kita kali ini mengenai tentang penanganan yang diberikan oleh pondok kepada santri baru dan juga kegiatan-kegiatan, program, peraturan yang harus diikuti oleh santri baru tadi. Terima kasih banyak, Bu Salma, sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kami, dan juga mohon maaf sudah sedikit mengganggu, Bu. Gak apa-apa. Oke, terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Nah, baik, itu tadi pemirsa,
sedikit penjelasan atau jawaban mengenai para pertanyaan pemirsa untuk persoalan penanganan seperti apa yang diberikan oleh Pondok Pesantren Putri Raudhatul Thoribat terhadap santri baru yang datang, dan juga untuk program, peraturan, dan juga kegiatan-kegiatan yang harus diikuti oleh santri baru. Untuk informasi yang lebih lengkap mengenai tentang apa saja yang perlu dibawa ke pondok pesantren ini, dan juga persyaratan pendaftaran, dan juga larangan apa saja yang tidak perlu dibawa ke pondok ini, para pemirsa bisa mencarinya langsung di akun sosial media Pondok Pesantren Tangkir. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.